Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel Muslim Kepo. Menjaga istiqomah bukanlah hal mudah. Banyak tokoh yang gagal dikisahkan dalam Al-Quran. Salabah bin Hatib Al-Ansori adalah contoh orang yang gagal menjaga sikap istiqomahnya. Dia membuat Allah geram atas sifat kikirnya. 4 ayat diturunkan Allah untuk mengingatkannya dan mengingatkan umat muslim lainnya di seluruh penjuru dunia. Suatu hari, Salabah dikisahkan datang menghadap Rasulullah. Tanpa basa-basi, dia meminta Rasulullah untuk memohon kepada Allah supaya dia dianugerahi rezeki. Namun, Rasulullah menolak permintaan tersebut. Meskipun demikian, Salabah tidak bosan-bosannya mendesak Rasulullah untuk memenuhi maunya. Doakanlah kepada Allah agar dia memberiku harta kekayaan, pinta Salabah. Meski kerap ditolak, Salabah memohon sekali lagi. Namun kali ini pun Rasulullah menolak kembali. Apakah kamu tidak senang menjadi manusia seperti Nabi Allah? Demi zat yang menguasai diriku, andaikan aku ingin agar gunung itu berjalan di sampingku sebagai emas dan perak, niscaya ia melakukannya, tutur Rasulullah. Untuk meluluhkan hati Rasulullah, Salabah kemudian mengucapkan sumpahnya. Demi zat yang telah mengutusmu dengan hak, jika engkau memohon kepada Allah, lalu dia memberiku harta kekayaan, niscaya aku akan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya, ujarnya. Allah memenuhi doa Rasulullah sehingga akhirnya Salabah mendapatkan seekor unta dan domba. Salabah sangat senang. Setiap hari dia berusaha menggemukkan ternaknya, membuat ternaknya bisa menghasilkan susu yang banyak untuk bisa dijual. Salabah masih teguh bersikap istiqomah saat memenuhi panggilan jihad pada perang Badar. Seusai perang, dia kembali pada ternaknya. Dia menggembalakannya, menggemukkan yang kurus, dan membesarkan yang kecil. Harinya semakin sibuk seiring bertambahnya jumlah ternak yang dimilikinya. Mereka beranak pinak, bak belatung, hingga Madinah menjadi penuh sesak. Akibatnya, dia dan ternaknya menyingkir dan tinggal di sebuah lembah dekat Madinah sehingga dia masih bisa sholat zuhur dan asar dengan berjamaah. Sedangkan sholat lainnya dilakukannya sendirian. Ternaknya terus bertambah dan dia menjadi sangat sibuk. Akhirnya, Salabah mulai meninggalkan sholat Jumat. Dia hanya menemui orang-orang yang lewat padang gembalaannya untuk menuju sholat Jumat di Masjid Madinah dan hanya untuk menanyakan kabar. Saat itu, Rasulullah menangkap ada hal aneh dari Salabah. Dia pun bertanya kepada 2 pengendara unta yang ditemuinya. Apa yang dilakukan oleh Salabah? Mereka menceritakan soal ternak Salabah kepada Nabi. Rasul terkejut dan bersabda, "Aduh, celaka Salabah. Aduh, celaka Salabah. Celaka Salabah," tuturnya. Salabah juga bersikap kikir. Dia menghindari kewajiban berzakat. "Ini hanyalah pajak. Ini adalah semacam pajak. Aku tidak tahu apa ini. Pergilah sehingga selesai tugasmu. Nanti kembali lagi kepadaku." Elak Salabah kepada utusan Rasulullah. Kabar ini sampai ke telinga Nabi dan membuatnya gusar. Maka Allah kembali menurunkan firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat 75-77 yang berisi sindiran kepada orang-orang yang sebelumnya berikrar akan menyedekahkan sebagian hartanya jika dikaruniai oleh Allah berupa kekayaan. Tetapi setelah diberi kekayaan, mereka justru menjadi kikir dan berpaling. Karena sikap seperti itu, Allah kemudian menanamkan kemunafikan pada hati mereka sampai tiba ajal sebab mereka telah memungkiri ikrar dan berdusta. Ketika ayat itu disampaikan Rasulullah kepada para sahabatnya, ada salah seorang kerabat Salabah yang ikut mendengar dan kemudian menyampaikan hal itu kepada Salabah yang menjadi kalang kabut. Dia pun pergi menemui Nabi dan memohon agar beliau mau menerima zakat darinya. Namun Rasulullah tak mau menerimanya. "Sesungguhnya Allah melarangku untuk menerima zakatmu." Kemudian Salabah yang sangat menyesal melaburi kepalanya dengan tanah. Lalu Rasulullah berkata kepadanya, "Inilah amalmu. Aku telah memerintahkan sesuatu kepadamu, tetapi engkau tidak mau mematuhiku." Hingga Rasulullah dan para khalifah tidak menerima sedikit pun zakatnya. Sikap istiqomah membawa para pelakunya menjadi penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya dan menikmati ganjaran atas semua amal perbuatannya. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita. Mereka itulah penghuni-penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 13-14.
Bersikaplah istiqomah, namun kalian tidak akan dapat menghitung nilai istiqomah. Ketahuilah bahwa amalan kalian yang terbaik adalah sholat. Yang dapat memelihara wudhu hanyalah orang yang beriman. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.